Jika kita berkunjung ke Alor, kita akan mengetahui dua rumpun budaya, kelompok kultural, masyarakat Alor. Secara kultural mereka dapat dibedakan atas dua kelompok masyarakat, yakni Nuh Mate yaitu gunung besar atau masyarakat pedalaman dan Nuh Atinang yaitu gunung kecil atau masyarakat pesisir. Masyarakat Nuh Mate merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berburu binatang di hutan dan berladang secara berpindah. Demikian pula dengan masyarakat Nuh Atinang, mereka pada masa lalu juga sangat bergantung pada kegiatan berburu ikan, baik dengan menggunakan tombak maupun menggunakan bubu yaitu alat perangkap ikan dari bambu. Namun, pada tahap selanjutnya kedua rumpun budaya di Alor tersebut mengalami perubahan budaya yang cukup tajam. Masyarakat gunung besar yang hidup di pegunungan hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup berburu binatang dan berladang secara berpindah. Sebaliknya, masyarakat gunung kecil yang menetap di wilayah pesisir sudah meninggalkan cara hidup berburu binatang di hutan. Masyarakat gunung besar, seperti di Bampalola, Tanglapui, Maru, Lantoka, dan Takpala, masih mempertahankan cara hidup berburu dan berladang secara berpindah. Suku Taklelang dari kampung adat Takpala, Desa Lembur Barat, Alor Tengah Utara misalnya, adalah contoh yang paling dekat dari kota Kalabahi sebagai wakil masyarakat gunung besar yang masih mempertahankan adat berburu sebagaimana dahulu dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bapak Abner Yetimuah, salah seorang tetua adat dari kampung adat Takpala, menceritakan bahwa mereka masih melakukan perburuan binatang seperti rusa dan babi di gunung-gunung dan hutan untuk mendapatkan daging pada musim-musim tertentu. Sebaliknya, masyarakat gunung kecil, di wilayah pesisir, pada masa lalu bermata pencarian sebagai nelayan dengan cara menombak ikan yang disebut juga dengan berburu ikan. Namun, pada saat ini berbagai jenis pekerjaan modern sudah dikenal oleh masyarakat Alor, terutama masyarakat pesisir. Profesi sebagai pedagang, penenun, pengusaha rumah makan, pemilik penginapan, hotel, pemilik penyewaan mobil, dan pegawai pemerintah atau swasta sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat gunung kecil serta sebagian kecil masyarakat gunung besar. Keragaman profesi dan pekerjaan sudah dimiliki oleh masyarakat Alor, terutama sejak bergulirnya reformasi dan semakin tingginya arus kedatangan orang Jawa, Bugis, Makassar, Manado, Minangkabau, dan suku-suku lain di luar Alor. Kondisi itu membuat Alor semakin terbuka dan beragam. Akibat lebih dahulu bersinggungan dengan pendatang dari luar, masyarakat gunung kecil, Nuh Atinang, juga jauh lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat gunung besar. Persinggungan masyarakat gunung kecil dengan pendatang dari luar sudah terjadi sejak beratus tahun lalu. Pada masa lalu masyarakat pesisir di Pulau Alor telah bersinggungan dengan orang Jawa, Bugis, Makassar, atau Rudari, Timor Leste, Ternate, dan bahkan dengan bangsa asing, seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol. Kemajuan budaya masyarakat gunung kecil juga diakui oleh masyarakat gunung besar. Mereka mengakui bahwa pengetahuan menenun kain dipelajari dari masyarakat gunung kecil. Sebelum mengenal cara bertenun, masyarakat gunung besar menggunakan kulit kayu sebagai penutup badan. Bapak Yosef, orang suku Kui dari Alor Barat Daya, menceritakan hal berikut ini kepada penulis. Nenek moyang kami belajar menggunakan kain sebagai pakaian pertama kali dari orang Nuh Atinang. Dahulu, sebelum perempuan kami pandai menenun, kami masih menggunakan kulit kayu sebagai penutup tubuh kami, imbuhnya lebih lanjut. Kaum perempuan dari wilayah gunung kecil, pesisir, atau disebut juga dengan mamtua, umumnya selain pandai menenun juga mahir berdagang. Para mamtua banyak dijumpai di pasar Kadelang untuk berdagang kain tenun, sayuran, buah-buahan, sirih pinang, makanan tradisional, ikan kering, atau kelontong. Sebelum dikenalnya sistem perdagangan modern, suku-suku di Pulau Alor melakukan sistem barter, yang disebut dengan istilah Tintun Telu di Pulau Pura. Perempuan dari Pulau Pura akan membawa ikan kering hasil tangkapan suami mereka dan menukarkannya dengan beras, sayuran, dan daging di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah Kalabahi. Perbedaan lain yang mencolok antara kedua rumpun budaya tersebut adalah penggunaan bahasa. Orang gunung kecil menggunakan bahasa Alurung atau Alores. Sebaliknya, orang gunung besar lebih banyak menggunakan bahasa Abui, Klon, dan Hamap. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar antar suku di Pulau Alor. Suku-suku yang menetap di wilayah pesisir adalah suku Baorai, Mudioang, Dulolong, dan Bugis Makassar, terutama di wilayah Alor kecil dan Alor besar. Berkat kehadiran pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia, berbagai jenis usaha sudah banyak dijumpai di kota Kalabahi.
terutama jenis usaha, seperti pedagang kelontong dan pedagang makanan, pecel lele, kue bulan, martabak bangka, pisang molen, dan rumah makan Padang, juga dapat ditemukan di Kalabahi saat ini. Kehadiran internet juga membuka wisata Pulau Alor lebih dikenal luas. Dampak positifnya, masyarakat lokal Alor pun telah mengembangkan jenis usaha penginapan untuk menerima tamu-tamu yang datang ke Alor. Usaha penginapan yang cukup tua di kota Kalabahi adalah Hotel Melati yang dimiliki oleh keluarga Nampira. Penginapan di pulau dan pinggir pantai juga sudah lama dikelola oleh pengusaha asing, seperti suami istri Prancis yang membangun penginapan di Pulau Kepa dan juga pengusaha Prancis lainnya yang membangun penginapan berkelas internasional di Javatena, Pulau Pantar. Hotel berbintang 4 pun sudah tidak sulit ditemukan di kota Kalabahi saat ini, seperti Hotel Pulau Alor. Selain itu, penginapan-penginapan kecil lainnya mulai tumbuh subur pula di kota Kalabahi yang dikelola langsung oleh penduduk setempat. Kehadiran Bandara Mali memudahkan transportasi masyarakat Alor dan pendatang dari luar Alor untuk berkunjung. Jarak yang singkat, yakni hanya 1 jam penerbangan dari Bandara El Tari di Kupang ke Bandara Mali di Kalabahi ikut meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat di Pulau Alor yang termasuk sebagai wilayah 3T yaitu, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudahan transportasi udara dan laut antar pulau membantu masyarakat Alor menjadi masyarakat yang lebih maju dan terbuka. Agama-agama besar, seperti Islam, Katolik, dan Kristen juga mulai menyebar dari wilayah pesisir ke pedalaman dan pegunungan. Secara umum, makanan pokok di kedua rumpun budaya tersebut adalah jagung. Jagung dapat dihidangkan sebagai katema, rebusan jagung dengan kuah, atau sebagai bose, jagung tumbuk, yang juga dimakan dengan kuah. Untuk makanan ringan dan teman duduk saat pulang dari ladang atau laut, orang Alor mengenal jagung titi, yakni jagung yang disangrai. Bentuknya mirip popcorn dan dimakan bersama kacang tanah atau biji kenari. Saat ini jagung titi sudah menjadi makanan oleh-oleh dari Alor yang dijual bebas di pasar, seperti di Pasar Kadelang, Kalabahi.